Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kadang dunia menyimpan cerita yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Bukan soal tempatnya ya, tapi soal siapa yang ditemukan di sana teman-teman. Gimana sih bisa mereka sampai di sana? Siapa sih yang menaruh mereka? Dan yang paling bikin merinding, apa yang terjadi sebelum mereka tuh ditemukan? Penasaran dengan kisah-kisah mereka? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana. Mari langsung aja kita bahas. Nomor 9. Petak umpet. Pelabuhan di Malaysia juga sempat dikejutkan dengan temuan adanya bocah di Januari 2023 kemarin. Ya, anak 15 tahun itu soalnya tiba-tiba keluar dalam keadaan linglung dan tidak tahu siapa-siapa. Apalagi karena dia tuh dari Bangladesh yang nggak ngerti juga ngomong apa ya nih orang. Awalnya sih petugas sempat mengira kalau dia tuh diselundupkan, soalnya pada saat itu emang lagi banyak perdagangan anak di bawah umur kan guys. Namun untungnya setelah dibawa oleh pihak berwajib, baru dia tuh diketahui bahwa anak ini tidak sengaja terjebak di dalam sana karena lagi main petak umpet sama teman-temannya. Ya, dia tuh mengaku kalau sempat ngantuk dan ketiduran waktu lagi main, sehingga dirinya tuh nggak sadar kalau pintunya tuh ditutup dan juga dipindahkan. Nah, hebatnya sih selama 6 hari berada di dalam tanpa makan dan juga minum, serta dengan oksigen yang juga terbatas, dirinya tuh masih selamat dan keluar hidup-hidup loh. Coba ya kalau lebih lama lagi, bisa-bisa nasibnya tuh beda cerita ya guys. Nomor 8. Dalam goa. YouTuber Exploring with Josh nggak pernah nyangka nih ya guys kalau saat dia tuh lagi mau bikin konten, dia tuh malah menemukan ada anak perempuan lagi menangis di dalam goa. Ini terjadi di Gunung St. Helens, Oregon pada tahun 2017, di mana bocah ini tersesat jauh sampai masuk ke dalam goa sendirian. Ibaratnya pakai lampu senter aja nih yang kelihatan cuma begini doang. Apalagi nggak pakai senter sama sekali coba. Nah beruntungnya meskipun hari itu Josh dilarang teman-temannya untuk tidak masuk ke lubang kecil di sana, tapi hatinya tuh tetap kekeh ya untuk bisa hajar masuk ke sana guys. Ya, kebayang nggak kalian kalau dia tuh nurutin kata-kata temennya? Dan masalahnya, anak ini tuh juga nggak bisa ngomong bahasa Inggris ya teman-teman. English? You speak English? No English. No? Oh, okay. Okay, come with us. Gila ya, yang namanya Muziza tuh emang gak ada yang tahu ya. Niatnya mau bikin konten, malah jadi dia nggak pahlawan tuh. Nomor 7. Nyangkut. Kehilangan kunci rumah emang ngeselin sih, mau nggak mau harus ganti atau bahkan nunggu sampai ada kunci penggantinya kan? Nah orang ini nih dengan maksud untuk mencari cara lain, dirinya berpikir kalau ide melewati cerobong asap adalah pilihan yang tepat. Namun sayangnya cerobong itu kan ukurannya makin lama makin menyempit ya, sehingga hanya menyisakan kakinya aja yang dapat lolos menyentuh tanah. Nah gara-gara badannya tersangkut dan nggak bisa keluar, pria ini pun berteriak minta tolong. Beruntungnya ada tetangga yang dengar dan bantu panggil petugas untuk bisa menyelamatkan pria ini ya. Setelah melewati 4 jam dalam celah yang berdebu dan juga minim udara itu, dirinya berakhir selamat ditarik keluar dari atas rumahnya. Ya, selain terlihat konyol dan dipenuhi debu sisa pembakaran, untungnya sih tidak nampak adanya luka dari insiden tersebut. Palingan cuma malu dan pusing aja tuh guys. Gimana caranya ya cari solusi lain untuk bisa masuk ke rumahnya sendirian kan? Nomor 6. Pendaki. Berikutnya datang dari seorang pria bernama Babu, di mana dia tuh niatnya berusaha mendaki Sharat Hill di India dan tidak sengaja terjatuh serta terjebak di dalam celahnya sendirian. Masalahnya yang bikin beda sama kisah dalam film 127 jam itu, Babu pergi bersama 2 temannya di mana mereka dengan cepat langsung turun untuk minta tolong. Cuma selama dia tuh harus menunggu sendirian ini, ada orang yang melihatnya dan juga mengambil fotonya juga dong. Mereka tuh sebenarnya bingung ya pada saat itu, kenapa ada seorang pria diam sendirian di sana sih? Tapi setelah beberapa jam, kerennya yang datang bukan cuma tim pemadam kebakaran aja ya guys, tapi Komando Angkatan Darat India pun sampai datang untuk membantu dirinya. Cuma meskipun begitu, ya tetap butuh waktu 2 hari untuk dirinya bisa ditarik ke atas bukit tanpa makan dan juga minum sama sekali. Alasannya tuh bukan gara-gara sengaja dilama-lamain biar sang pria trauma tidak mendaki lagi ya, melainkan karena jalur penyelamatannya tuh emang susah dan mereka juga berusaha tidak menambah korban saat berusaha menyelamatkan orang ini. Ya, semoga Babu dan juga teman-teman semua yang nonton ini bisa lebih berhati-hati lagi ya saat mendaki di sana guys.
Nomor 5. Kuburan. Kuburan emang dikenal sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi yang sudah wafat. Namun, ada sebuah peristiwa mengejutkan pada salah satu kuburan di Brazil pada tahun 2013. Jadi, ketika ada wanita kepengen datang ke makam keluarganya, dia melihat bahwa tanah kuburan di dekatnya tuh sedang gerak-gerak. Nah, karena kaget, dia tuh sempat manggil orang-orang di dekatnya tuh ya. Ternyata dari kuburan itu muncul seorang pria yang minta tolong dengan kondisi seperti baru dikubur. Untungnya, petugas medis tidak anggap remeh hal ini ya teman-teman. Dan menurut mereka, hal ini bisa terjadi karena diduga dirinya terlibat dalam perkelahian, sehingga nggak bisa ngasih perlawanan serta membuatnya berujung jatuh tersungkur. Jadi, karena lawannya tuh nggak mengira bahwa akibatnya tuh bisa separah itu, dia pun seakan membuang jasadnya di kuburan kosong begitu aja. Wah, ngeri juga sih ini. Bisa-bisa dikira zombie kali itu kalau kejadiannya terlihat di malam hari kan? Nomor 4. Jatuh ke sumur. Kalian harus belajar deh ya dari kisah seorang pria bernama Pang Shentong ini. Jadi dia ini hilang selama 5 hari dan berujung ditemukan dalam sebuah sumur dengan kedalaman mencapai 20 meter di mana diameternya pun mencapai 50 cm yang membuatnya nggak bisa ngapa-ngapain selain menunggu datangnya pertolongan. Mau nelpon orang nggak bisa gara-gara sinyal handphonenya tuh hilang. Udah gitu permukaan dinding sumur ini juga sangat halus sehingga teksturnya tuh jadi licin dan nggak bisa dipanjat sama sekali. Nah, karena lokasinya tuh berada di sebelah jalan raya, teriakan minta tolongnya pun kalah kenceng ya daripada suara kendaraan. Namun beruntungnya di hari kelima ada petugas kebersihan yang lagi lewat berhasil menyelamatkan pria ini yang sudah dalam keadaan linglung dan juga kelelahan. Dan ketika ditanya alasan kenapa bisa terjatuh di sana, ternyata penyebabnya tuh gara-gara habis minum sehingga nggak bisa berjalan dengan benar ya guys. Aduh, mau simpati tapi salah bapak sendiri juga sih. Lain kali udah nggak usah lah ya minum alkohol gitu pak. Nomor 3. Batang pohon. Mendengar adanya teriakan misterius berasal dari dalam hutan, bukanlah suara yang ingin kalian dengar ketika hendak mengawali hari ya guys. Tapi peristiwa ini tuh beneran terjadi saat ada warga setempat mendengar suara pria pada jam setengah 11 siang. Nah, ketika dicek, nyatanya ada kejadian mengejutkan, yaitu ditemukan seorang pria yang tersangkut di dalam pohon. Parahnya lagi, hanya bagian lengan dan juga kepala yang nongol dari dalam sana, dan tubuhnya pun terjebak pada lubang sedalam 1,5 meter ini. Bisa kesangkut aja udah aneh ya. Lah, ini malah ada celah sedalam dan juga segede itu, coba gimana ceritanya sih? Akibatnya, pihak petugas pun sampai harus turun tangan dan butuh waktu selama 90 menit agar bisa mengeluarkan orang itu ya guys. Ya, meski bisa selamat tanpa terluka, sayangnya pohon ini harus dibelah supaya tidak ada orang yang tersangkut lagi. Namun, untuk penyebab bagaimana orang tadi tuh bisa berakhir kayak begitu, tetap nggak ada jawaban yang dapat diterima secara logis sih guys. Ya, kalau ditanya ke aku sih, kemungkinan dia tuh bikin challenge yang kira-kira muat apa nggak gitu sih feeling aku. Tapi bingung juga deh ya, kenapa masih diterusin sampai bisa nyangkut begitu? Nomor 2. Sosok manusia. Berikutnya ada dari pohon lagi nih ya guys, dimana kali ini terlihat ada bolongan di tengahnya seperti ini. Nggak sedikit orang yang suka terkecoh karena menyangka akan ada kerangka manusia ya. Padahal menurut para ilmuwan, ini tuh cuma akar tanaman atau serat-serat pohon tua yang terbentuk seiring berjalannya waktu aja. Jadi tiap melihat pohon besar, jangan langsung kaget dan juga skeptis gitu ya teman-teman. Nomor 1. Wanita pohon. Fenomena aneh bisa aja dong ya ditemukan di hutan, apalagi kalau tempatnya tuh jarang dilewati manusia. Contohnya dari video tiktoker Sam Hescock ini, bisa kita lihat kalau ada bentuk seperti sosok wanita yang telah menyatu dengan pohon di tengah hutannya kan? Bahkan kalau teman-teman perhatiin, terlihat juga ada kuping dan bentuk wajah pada sosok ini kan guys? Nah, saat makin viral, muncul tuh banyak perdebatan tentang asal-usul dari pohon misterius ini. Ya, kalau untuk aku yang mikirnya selalu logis sih, ini tuh aku pikir ya cuma anomali dari akar pohon tua tersebut yang kemudian dihias pakai wig sama orang iseng supaya terlihat semakin nyata ya. Namun kalau buat yang demen teori-teori konspirasi, ada juga yang mengaitkan dengan kutukan di masa lalu, di mana wanita ini kabarnya diberikan hukuman super berat atas perbuatan buruknya. Tapi sayangnya hingga sekarang ini nggak ada penjelasan lebih lanjut yang dapat menjawab rasa penasaran orang-orang terhadap pohon tersebut. Namun kalau menurut kalian, kira-kira itu disebabkan karena apa sih guys?
Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.